Ini salah satu masjid percontohan dengan manajemen masjid yang sangat bagus sekali. Maka untuk itu kita akan mendengarkan pemaparan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Jogokarian dengan harapan sepulang kita berziarah dan tur wisata religi ini kita mengambil hikmah dari pertemuan dan silaturahim kita ke Masjid Jogokarian ini. Mungkin nanti durasi kisaran 10 hingga 15 menit dan nanti 5 menit kita tanya jawab. Begitu. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Monggo dipersilakan Ustaz. Sebelumnya mungkin ini ya, mohon maaf ada tamu juga dari Medan baru datang, biar kita minta bergabung saja ya. Mungkin yang ibu-ibu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid Kampung Jogokarian ya. Mohon maaf, ini kita biasanya menerimanya di aula lantai 2, cuma baru ada kegiatan juga sehingga kita tidak bisa di sana ya. Mohon maaf, kita seadanya tempatnya. Yang pertama kami ucapkan selamat datang dari rombongan Jati AC Bekasi ya. Saya juga ada saudara di sana yang keluar tol Jati Bening terus masuk ke kiri jalan Ratna putar balik dulu ya. Dekat juga dari situ. Ya. Baik, alhamdulillah. Kemudian ada juga bersama kita dari Medan, saudara-saudara kita dari Langkat Medan ya. Alhamdulillah, mata-mata ini karena rencananya Allah kita dipertemukan di sini. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada sanak keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya mungkin ta'aruf dulu, mungkin silakan dari pimpinan rombongan singkat saja. Harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada yang terhormat segenap pengurus Dewan Perwakilan Masjid Jogokarian, kami dari Bekasi setelah ziarah Wali Songo memang kami laksanakan rutin. Dan mudah-mudahan dengan silaturahmi kita pada saat ini di sini mendapatkan hikmah, ibrah, barokah dan mendapatkan fadilah dan keutamaan. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan dari Bapak Ibu semuanya semoga menjadi menambah berkah dari Jogokarian. Amin ya rabbal alamin. Jadi kami di sini sebenarnya juga masih berusaha untuk belajar ya bagaimana seharusnya memfungsikan masjid ya, karena masjid ini seharusnya tidak hanya sebagai baitullah, tidak hanya sebagai tempat sholat, tetapi masjid ini ya baitul dakwah, baitul tarbiyah, baitul muamalah ya, termasuk fungsi baitul malnya itu juga menjadi satu kesatuan di masjid ya. Maka ini yang kemudian kami ikhtiarkan ya, bagaimana kita belajar. Dahulu para sahabat ini mendapatkan keilmuan yang lengkap dan semuanya didapatkan di masjid, mulai dari fikih muamalah ya, bagaimana cara berdagang, tidak boleh mengurangi timbangan dan lain-lain. Dan tidak hanya sebatas ilmu tetapi juga praktek. Maka kemudian ada pasar-pasar di sekitar masjid yang kemudian membedakan dengan pasar-pasar Yahudi yang ada pada waktu itu, yang kemudian tidak ada praktek riba dan lain sebagainya. Maka masjid ini fungsinya adalah memberdayakan para sahabat pada waktu itu, memberdayakan jamaahnya, termasuk dalam hal ekonomi juga. Maka sebagian besar menjadi pedagang ya. Nah, maka ini kemudian kami lakukan juga ya. Kita juga ada pembinaan UMKM misalnya. Ini ada grupnya UMKM Jogokarian. Anggotanya sekarang ada
161 anggota ini UMKM binaan Masjid Jogakarian ya, 161. Jadi kita ada ngaji bisnis rutin ya, kita ada pelayanan foto produk. Jadi karena sekarang eranya digital ya, mereka yang punya produk tapi belum punya katalognya, kita sediakan fotografer profesional ya, supaya nanti difotokan yang bagus. Jadi ketika mereka share di toko online, di share untuk jualan, itu kemungkinan lakunya tambah besar. Kemudian di grup ini mereka juga saling membeli ya, satu dengan yang lain. Kalau cari barang apapun sepanjang ada di grup ini, usahakan beli di sini. Maka ini sudah memutar roda ekonomi. 160 lebih ini ibaratnya bisa laku semua karena mereka saling membeli ya. Kemudian juga ketika ada pameran event atau apa, kita buat pameran atas nama masjid, kemudian nanti bergantian bergilir kita satu persatu kita untuk bisa ditampilkan ya, 10 UMKM dulu, berikutnya gantian yang lain dan seterusnya. Sampai ke pembinaan keuangan ya, bagaimana mengatur keuangan ya, kemudian termasuk kalau ada yang memerlukan pinjaman modal usaha dan lain-lain, masjid menyediakan. Nah, ketika masyarakatnya berdaya secara ekonomi, maka nanti otomatis masjidnya juga berdaya. Karena nanti yang bayar zakat juga mereka-mereka, yang memasukkan uang di kota infak juga mereka-mereka ya. Makanya termasuk yang masjid ikhtiarkan. Kemudian kita juga belajar bagaimana masjid menjadi solusi masyarakat ya. Dulu ketika Umar bin Khattab sampai malam masih sidak sampai ke batas-batas wilayahnya, adakah yang belum makan ya, sampai kita ingat kisah yang masyhur, ada seorang ibu yang sampai memasak batu ya, dibawakan bahan makanan pokok itu dari Baitul Mal, dari masjid ya. Maka kita kebutuhan mendasar yang warga perlukan ya, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan ya, termasuk yang primer itu, bagaimana masjid bisa ikut andil memberikan solusi. Maka kita ada mesin ATM beras di sana itu ya. Kita sekarang ada sekitar 500 keluarga yang kita santuni. Satu bulan itu kita keluarkan sekitar 1,5 sampai 2 ton ya setiap bulannya untuk keluarga yang tidak mampu. Ya gimana mau diajak sholat kalau mereka lapar, pasti nggak khusyuk sholatnya ya. Maka kebutuhan yang mendasar fitrahnya dipenuhi dulu. Kemudian kita juga ada klinik ya di sebelah timur ATM BSI itu ya, ada klinik, ada dokternya, ada obatnya, kita buka sehabis maghrib sampai jam 8 malam ya. Kemudian kita ada tadi pembinaan UMKM, ada bironya sendiri, biro pemberdayaan ekonomi ya. Kita total ada 29 biro di kepengurusan takmir ini ya. Salah satunya biro pemberdayaan ekonomi, termasuk yang mengelola grup UMKM binaan masjid ini tadi ya. Kemudian kita ada untuk apa misalnya pendidikan ya. Kalau ada jamaah kita yang punya anak, punya cucu, kemudian punya tunggakan SPP di sekolahnya dan benar-benar tidak mampu, maka masih membayarkan ya. Nanti bisa dicek sekolah-sekolah yang ada di Jogakarian ini, ada TK Martisiwi, TK Aba, SD Muhammadiyah Jogakarian ya, yang paling dekat di sebelah situ. Bisa nanti tanya kepala sekolahnya, benar nggak kalau ada warga Jogakarian punya tunggakan SPP dan sudah diverifikasi benar-benar nggak mampu, yang bayar masjid. Kemudian kita ada benar-benar rumah jamaah ya dan lain-lain. Nah, jadi jangan sampai masjidnya megah, menaranya tinggi menjulang, tetapi tetangga masjid mau buka usaha nggak punya modal, nggak bisa dibantu. Tetangga masjid anaknya putus sekolah, didiamkan saja. Tetangga masjid mau makan sehari-hari susah, nggak ada solusi dari masjid. Nah, maka ini yang kemudian menjadi ikhtiar kami ya di sini. Jadi masjid ini seperti ketika dicita-citakan dulu oleh baginda Rasulullah SAW ya, ketika mengawali dakwah dengan instrumen utamanya masjid ya. Berawal dari Kuba waktu itu, Masjid Kuba, Masjid Bani Salamah yang kita lebih mengenal dengan nama Masjid Qiblatain ya. Kemudian Masjid Nabawi sendiri di Madinah Al-Munawwarah ya. Nah, maka seharusnya ini memang masjid menjadi pusat peradaban, bukan hanya sebagai tempat sholat saja, selesai sholat lampu dimatikan, pintu ditutup ya. Tetapi masjid ini menjadi pusat aktivitas ya. Orang mencari ilmu di situ, orang berinteraksi di situ, orang mencari solusi juga di situ. Nah, maka kita kembalikan fungsi masjid ini. Maka kalau kita lihat di surah At-Taubah 18 ya, apa itu ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid? Yang pertama adalah aqimus shalah. Jadi semua program, semua layanan itu dalam rangka untuk mengajak orang untuk menegakkan sholat jamaah di masjid, karena itu semata-mata yang mendatangkan berkahnya Allah.
di satu wilayah, di suatu RT, RW, kampung, ketika masjid-masjid, musola-musola yang ada di situ, semakin banyak orang yang menegakkan sholat di dalamnya, semakin banyak orang yang masuk masjid membaca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmat untukku, maka semakin Allah limpahkan berkah di dalamnya. Allah sudah jadikan di mana penduduk negeri, ya, suatu daerah, suatu wilayah itu beriman dan bertakwa, maka Allah curahkan berkah dari langit dan dari bumi. Maka yang kita ikhtiarkan adalah bagaimana kita menjemput berkah dengan memenuhi syaratnya. Ketika semakin banyak di wilayah itu, masjid-masjid musolanya, semakin banyak orang yang menegakkan sholat di dalamnya, ya. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah wa'ata zakah, ya. Konsep menjalankan zakat ini kan sebenarnya endingnya nanti sampai bisa merubah para penerima zakat menjadi pemberi zakat. Maka itulah seharusnya yang dilakukan oleh masjid, pemberdayaan, termasuk pinjaman modal usaha kalau memungkinkan dan lain-lain, ya. Kemudian walam yasha'illallah yang terakhir. Maka ini dalam rangka untuk menegakkan tadi, ya, ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid. Maka semua layanan ini itu pasti ada hubungannya untuk bagaimana kita mengajak sholat, itu harus ada, ya. Sampai ke teknis, misalnya ATM beras itu kita setting hanya aktif ketika waktu sholat jamaah. Jadi kalau belum masuk waktu sholat gini itu off itu, ya. Tapi nanti ketika sesuai jam digital sholat, ya, masuk waktu sholat dia otomatis tulis on dia. Nanti kira-kira cuma 1 jam saja aktif, habis itu off lagi. Jadi mereka yang tadinya cuma pengen ngambil beras karena bisanya diambil cuma di waktu sholat, nah itu supaya terbiasa sholat jamaah, ya. Oh saya ngambilnya nanti aja sekalian jamaah maghrib, toh kalau di luar waktu sholat juga nggak bisa ngambil. Nah jadi mereka terbiasa sholat. Klinik itu juga kita buka sehabis maghrib karena waktu maghrib isya ini mepet. Mereka yang pengen antrian awal pasti saya tak jamaah maghrib dulu lah, begitu salam langsung ngantri biar dapat nomor kecil, ya kan. Nah kalau yang nggak terlambat pasti nanti nabrak waktu isyaknya, padahal semuanya ketika isyak semuanya harus sholat dulu, pasiennya semuanya sholat, perawatnya semuanya sholat, jadi semuanya kita hubungkan dengan sholat. Bahkan kita bisa sampai tahap memaksa mereka sholat tadi, yang dapat fasilitas dari masjid, dapat pinjaman modal usaha, kemudian dapat dibantu SPP-nya, ya. Misalnya tidak kelihatan sholat jamaah ke masjid, ya, maka kita bisa mengeluarkan SP itu, ya, SP1, surat peringatan kalau sampai dapat fasilitas dari masjid kok tidak sholat jamaah. Jadi yang kita tagih sholatnya. Kalau dia maaf Pak, kok lama nggak kelihatan, maaf Pak saya belum bisa angsur ini, kan kita koordinasi, ya. Jadi pinjam berapa, misalnya 3 juta untuk modal awal, nggak apa-apa ngangsurnya terlambat, yang penting sholatnya jangan terlambat. Jadi yang kita tagih sholatnya, ya. Jadi mungkin itu sekilas, ya, tentang apa yang kami ikhtiarkan di sini, ya. Bagian dari bagaimana masjid mengembalikan fungsinya, ya. Karena seharusnya ketika semakin banyak masjid menjalankan fungsinya dengan baik, maka logikanya semakin banyak masyarakat sejahtera, ya. Karena diberdayakan oleh masjid. Tapi kalau masjid hanya sibuk memegahkan dirinya saja dalam artian bangunannya saja, maka semakin sedikit jamaahnya. Karena ya itu tadi, ukuran kemakmuran masjid itu sesungguhnya adalah ya dari sholat jamaah, ya, bukan seberapa megah masjidnya, tetapi bagaimana perannya dalam membangun jamaahnya. Ini lebih penting daripada sekedar membangun bangunan fisik masjidnya, ya. Demikian mungkin sebagai prolog, ya. Silakan nanti kalau mau dilanjut dengan tanya jawab atau kalau Bapak keburu ada keperluan, ya, monggo kita mudah-mudahan semuanya lancar, ya, bi'amalillah, dan kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Demikian, monggo silakan kalau ada yang mau disampaikan. Puji syukur alhamdulillah kami bisa hadir di Jogokarian, masjid yang sangat fenomenal, yang mungkin hanya karena memang atas ridho Allah kami bisa hadir di sini, karena sesungguhnya nggak ada jadwal kita ke sini. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, yang satu aja terkait dengan tadi Ustadz mengatakan bahwa masjid ini memberikan modal usaha kepada UMKM di seputaran masjid. Itu sistemnya katakanlah
kalau bisa mengembalikan dengan tepat waktu, dengan rutin, itu mungkin memang yang mungkin menjadi sebuah yang diharapkan oleh masjid. Tapi andai kata ada jamaah, ada yang diberikan ini tidak bisa mengembalikan, ini bagaimana Ustadz? Ini yang saya tanyakan. Yang kedua, apakah seandainya kita dari orang yang diberikan pinjaman modal ini, kemudian kita bisa memberikan kelebihan dari modal yang dipinjamkan itu juga bagaimana terhadap masjid? Apakah itu memang dianggap sebagai katakanlah sedekah, atau itu diberikan juga kebebasan lah, terserah mau ngasih mau tidak, itu adalah pribadi dari orang yang diberikan modal. Barangkali itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tiap tahun ke tahun sering mempelajari konsep-konsep manajemen daripada pelayanan umat di Masjid Jatikarya. Namun yang akan menjadi permasalahan dan mungkin kami diberikan bocoran bagaimana trik-trik untuk memakmurkan masjid mushola semaksimal mungkin. Yang pertama dari arahan bagaimana pencarian dana, sumber dana. Yang kedua dari kami pun ini banyak aktif di masjid mushola, ingin penjelasan dan karya bagaimana penanganan tentang pemulasaraan jenazah bila mana masyarakat ataupun warga sekitar yang meninggal, bagaimana manajemen dari karya. Yang ketiga berkaitan dengan ibadah kurban, karena kami lihat dari tahun ke tahun Jatikarya begitu dahsyat ketika ibadah kurban untuk menjadi barometer ataupun motivasi bagi kita bila mana tahun ke tahun menjadi panitia di ibadah kurban. Demikian, terima kasih. Jadi di sini kita semuanya program itu kita mulai dari swadaya ya. Potensi apa yang ada di kita ini yang kemudian kita pikirkan bagaimana untuk bersama-sama kita maksimalkan potensi yang ada. Kita mulai dari swadaya, membangun kesadaran, kuncinya di situ. Misalnya ya tentang ATM beras ya. Kita dulu nggak pernah membayangkan sampai 2 ton kita keluarkan tiap bulan, itu kan banyak ya. Kalau sekarang kita sudah punya sawah di Moyudan, di Cangkringan, Sleman, di Kulon Progo, sudah ada sawahnya masjid. Tapi kita dulu nggak bayangkan, tapi kita mulai dari gerakan. Jadi sudah puluhan tahun yang lalu ya, kita mulai dari ini. Yang penting ada narasinya, ada edukasinya. Bapak Ibu, sekedar untuk makan saja masih ada saudara-saudara kita yang kesusahan. Maka setiap kali habis belanja beras, tolong sisihkan 2 genggam, 3 genggam atau berapapun untuk dimasukkan di kotak sedekah beras. Itu ada kotaknya sampai sekarang ya. Jadi jamaah ingat ketika habis belanja beras, oh saudara saya nggak mampu tuh pengen makan beras seperti yang saya makan. Ya tergantung belanjanya. Kalau belanjanya 1 kresek kecil ya mungkin 1 genggam aja lah di plastik biar nggak kececer. Sekalian berangkat sholat jamaah masukkan ke situ habis belanja, ya kan? Kalau belanjanya 1 karung ya mungkin pantasnya ya 1 gayung lah gitu ya di plastik, masukkan situ. Ada juga yang masukkan uang di situ. Itulah yang dulu tiap 2 minggu sekali kita buka berapapun yang ada di situ. Itulah kita bagikan ke keluarga yang paling tidak mampu. Awalnya dulu berapa belasan rumah aja ya, sekarang sudah ratusan rumah ya. Nah itu proses dari gerakan itu ya. Kemudian banyak contoh nanti kalau seandainya waktunya masih cukup ya tentang membangun kesadaran jamaah tadi. Karena kita ini kan banyak ya, maka dari banyak ini sebenarnya yang harus kita jadikan kebiasaan yang kemudian menjadi ringan. Tapi kalau kita sekali nyumbang banyak itu kan berat, tetapi kalau itu jadikan rutinitas itu tidak terasa ya. Kemudian tentang ini ya jenazah ya, jenazah kita ada kotaknya khusus juga, yaitu yang seperti nisan itu bentuknya sebelah sana. Jadi kotak di sini macam-macam Pak. Ada kotak sedekah beras, kotak infak air minum yang bentuknya seperti nisan di sana untuk perawatan jenazah. Kemudian kotak infak operasional mobil ambulan, mobil resik-resik masjid, kita ada yang mobil armada yang selalu bersihkan masjid-masjid yang minta dibersihkan. Ada tim relawannya, ada kotak kebencanaan itu juga kita ada relawan masjid yang untuk kalau bencana alam di mana-mana kita kirimkan relawan ya.
kemudian ada kotak Sego Jumat, kotak dunia Islam, kotak infak subuh, kotak infak parkir, macam-macam. Semuanya itu ada sejarahnya masing-masing ya. Jadi kotak itu perawatan jenazah itu yang termasuk untuk membiayai. Jadi kita sediakan perangkatnya ya, seperti apa, kain kafan dan lain-lain, masjid sudah menyiapkan. Tetapi kalau misalnya ahli waris ataupun ini sudah mempunyai, ya monggo, mereka mau pakai yang punya mereka ya monggo. Tapi kalau seandainya belum, kita sudah siapkan. Kemudian di masing-masing RW itu biasanya kita ada timnya masing-masing ya. Seperti di salah satu biro masjid tadi, biro pemberdayaan ekonomi ya, itu ada satu biro lagi, itu biro koordinator jamaah. Jadi kalau dulu imam sholat tuh ketika salam kanan salam kiri kemudian berbalik menghadap jamaah sambil ngabsen nih, sambil pikir itu. Makanya Rasulullah SAW tahu siapa jamaah yang nggak hadir sholat jamaah, siapa sahabat yang nggak hadir ya. Nah, maka kita perlu instrumen seperti itu. Jadi kita tiap RT, tiap RW itu ada koordinator jamaah, struktur masjid. Kalau ketua RT-nya aktif, ya beliau yang jadikan koordinatornya di wilayahnya. Kalau ketua RT-nya nggak aktif jamaah ke masjid, ya siapa di situ yang aktif, yang kemudian itu menjadi koordinator jamaah struktur masjid. Jadi mereka tahu di wilayah-wilayah situ itu siapa yang sudah jamaah aktif, siapa yang belum ya, termasuk seperti itu. Jadi termasuk ketika ada yang meninggal dan lain-lain, nanti koordinator di tiap-tiap RW itu nanti yang menyelenggarakan, dan mereka sudah ada timnya, biasanya yang laki-laki sendiri, yang putri sendiri gitu ya timnya, kemudian diselenggarakan. Dan ambulan masjid juga siap setiap saat ya, baik untuk ngantar yang sakit, ada yang misalnya cuci darah rutin ya, kemudian ada termasuk untuk jenazah ya, kita ada 2 ambulan ya. Nah seperti itu mungkin ya. Kemudian yang terakhir korban ya, korban alhamdulillah terakhir kita kemarin diamanai 62 sapi ya, 62 sapi, kambingnya ada berapa ya, mungkin 50-an ya, banyak sapinya ya, memang diarahkan supaya lebih banyak dagingnya, supaya lebih maslahat ya, lebih merata. 62 sapi itu alhamdulillah semuanya disembelih di sini nih, di halaman ini, dan sore hari sudah bersih lagi ya, 1 hari saja itu, walaupun 60 sapi lebih. Nah nanti kalau korban ini ada sendiri manajemen korban itu. Jadi kalau manajemen masjid itu biasanya 2 jam materinya, manajemen korban itu juga 2 jam ya, materi khusus untuk manajemen korban ya. Nah tapi sekilas saja ya seperti itu. Jadi semuanya dilibatkan, termasuk bagaimana, kan pelayanan pertama masjid itu pelayanan ilmu. Jadi ilmu itu memang harus kita sampaikan. Kalau kita belum bisa nyantuni, belum bisa berikan santunan, belum bisa apa, minimal itu pelayanan ilmu harus sampai ke rumah-rumah. Jadi seperti tadi, misalnya ya, kita dulu awal-awal biasa ketika 2 bulan sebelum Ramadan kita sampaikan ilmu tentang Ramadan, sampaikan ke rumah-rumah, dicetak brosur ya. 2 bulan sebelum korban sampaikan tentang fikih korban, tentang keutamaannya ya. Mungkin masih banyak yang belum tahu. Ada juga yang masih berpikiran, oh korban itu cuma sekali seumur hidup. Ada juga mungkin yang berpikir korban itu sudah diwakili Rasulullah ya kan. Ini korban untukku, untuk keluargaku, dan untuk umatku harus diwakili kan gitu kan ya. Padahal itu wajib ya bagi yang mampu. Bahkan ancamannya berat kalau mampu korban kok tidak berkorban ya. Itu dilarang mendekati ya rumah-rumah Allah ya, dilarang mendekati tempat masjid-masjid ya. Nah maka ini kan berat. Nah maka brosur ini sampaikan ya di masjid ya, semua media yang bisa untuk menyampaikan ilmu semuanya harus digunakan. Di masjid kita kalau setiap habis subuh selalu ada kultumnya setiap hari. Nah itu bisa untuk menyampaikan program-program masjid ya. Tetapi yang manual itu kan cuma untuk yang datang ke masjid, yang di rumah gimana ya. Maka dulu awal-awal biasa kita bikin seperti itu ya. Nah maka disampaikan ke rumah-rumah ya. Mungkin ada orang yang santai ngeteh ngopi di teras rumahnya, kok ada selebaran apa ini, dibaca lah, disitulah ilmu masuk kan. Semakin banyak ruang orang bisa mendapatkan ilmu ya. Itu harus disebar, sampaikan ke rumah-rumah semuanya ya. Nah dari situlah kemudian bertambah ya setiap saat ya. Jadi setelah dapat ilmunya ya, mungkin di sini tadinya atau di sini mungkin rumahnya itu sederhana apa, tapi dia sudah berkorban. Di kampung yang lain mungkin rumahnya sudah lebih megah, tapi dia belum berkorban ya, karena belum dapat ilmunya tadi ya. Nah kemudian kita bantu juga secara teknis ya, kita ada tabung korban ya. Setiap hari Jumat selalu ada kaset di situ, di meja itu kita pasang banner ya, supaya orang teringat, oh tabung korban.
Jadi dia tiap Jumat itu kan nabung 50, nabung 100.000 misalnya ya. Jadi nggak terasa ketika 1 tahun, nah itu sudah cukup. Kalaupun kurang, nanti tanya kurang berapa, kurang 700.000, oh, mungkin masih bisa masih bisa disekake lah istilahnya kalau segitu. Tapi kalau kita harus menyiapkan 3 juta lebih dalam waktu yang mendadak, itu kan terasa berat banget. Nah, tapi kalau kita sudah rutin tiap Jumat ya, nah, jadi pembiasaan itulah yang kemudian menjadikan ringan ya, tabung korban ya. Kita kerjasama sama ya bank syariah gitu misalnya ya. Jadi jangan haranya nanti repot malah ngurusi macam-macam ya. Yang jelas biar diserahkan ke yang lembaga keuangan supaya khusus. Mereka biasanya mau ada uang masuk kan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi memang semuanya proses ya, tetapi memang harus kita mulai ya proses itu, termasuk penyelenggaraannya. Gimana supaya orang menjadi lebih tertarik dalam hal pelayanannya lebih baik. Itu walaupun 62 sapi, tetapi kita usahakan jam 10 jatah sohibul korban sudah sampai ke rumahnya. Kita pastikan sohibul korban bisa makan daging, bisa makan siang dengan daging korban ya. Nah itu termasuk pelayanan supaya apa ya, orang ini bukan masalah rebutan sohibul, bukan ya, tetapi orang di sana saya sudah bisa makan siang, saya nggak pakai korbannya. Kalau di sana sore aja sudah mau gelap baru nyampe rumah gitu. Nah itu kan orang jadi ya, jadi ini termasuk pelayanan. Jadi kita nyiapkan timnya khusus di tim gitu ya, yang untuk sohibul ini harus gimana caranya, ini pelayanan utama harus sampai yang awal. Yang untuk warga pun setelah zuhur itu sudah kita bagikan ya. Nanti ada tim pembaginya masing-masing RT, sudah ada timnya masing-masing. Jadi nanti remaja masjid ya pakai motor kecil itu ya, sampaikan ke rumah-rumah itu, semuanya dibagikan, nggak ada yang ambil ke masjid, jadi mereka tinggal nunggu. Nah karena korban ini adalah syiar pesta daging sebenarnya, maka alhamdulillah kita sudah mencapai target kemarin, yang sebelum-sebelumnya belum. Kita kan targetnya idealnya itu pengennya, karena itu pesta daging, maka selama hari tasyrik itu jamaah masih bisa makan daging. Jangan pembagiannya cuma dimakan sekali masak habis, tapi sampai hari tasyrik itu masih bisa makan daging. Maka kita perkirakan per jiwa itu kalau sekali makan mungkin 1 on, maka kalau 1 hari 3 kali makan 3 on, kalikan 4 hari, 3 kali 4 12 ya, berarti 1,2 kilo. Maka kita kemarin alhamdulillah sudah sampai target, yang sebelumnya baru 1 kilo, tapi yang kemarin alhamdulillah sudah tiap jiwa itu 1,2 kilo daging murni, belum dicampur tulang dan lain-lain ya. Jadi baginya per jiwa, 1 rumah ada 3 jiwa kasih 3 kantong, 1 rumah 5 jiwa kasih 5 kantong ya. Jadi sesuai jiwanya ya. Nah alhamdulillah itu sudah tercapai ya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, pertanyaan tadi dan jawabannya sungguh sangat luar biasa, bagus sekali. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan meniru kegiatan yang positif ini di masjid, musola, kegiatan rumah masing-masing. Secara cukup kegiatan kita pada pagi hari, kita silaturahim, kita bisa berbagi studi banding dengan DKM Masjid Jogokarian, dan kita bisa ibadah di masjid ini. Nggak ada pertanyaan lagi. Kalaupun ada pertanyaan lagi disimpan untuk kegiatan berikutnya, kita silaturahim lagi di sini. Begitu. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan ilmu kita yang kita dapat bermanfaat. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu ya karim Allahumma bihaqqil Fatiha wa bi syirril Fatiha wa bi karamatil Fatiha Allahumma aghina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.